kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Esokan harinya Suho mendatangi gedung asosiasi dan staf di sana mengatakan bahwa Suho hanya memiliki level magic 46. Dengan kata lain, Suho hanyalah awakener rank E. Merasa kesal akan kenyataan ini, Suho keluar dari gedung dengan muka ditekuk. Mencoba menghibur anak dari tuannya, Beru berkata, "Setahu saya, rank hunter itu berdasarkan level magic mereka. Wajar saja sih rank Anda masih rendah, karena Anda kan lebih fokus meningkatkan stat strength." Suho membalas, "Gak usah menghiburku Beru, kau hanya membuatku tambah kesal saja. Menurutku juga sangat sulit untuk menguasai Shadow Authority. Lalu dengan rankku yang sekarang, mana bisa aku melindungi bumi? Ini sangat membuatku frustasi. Yang ku tahu dalam sebuah raid, hunter rank E dan F jarang direkrut. Kalau begini sih, aku tak mungkin bisa masuk ke dalam dungeon. Tapi tunggu dulu, mungkin masih ada satu cara. Seperti yang ku mengerti, dalam penaklukan sebuah dungeon, ada pembagian tugas yang menyeluruh. Yang pertama, ada hunter yang melakukan raid dalam dungeon, yang bisa disebut squad penyerang. Yang kedua, tim pengangkut atau squad pengangkut. Tugas mereka mengumpulkan bangkai monster. Yang terakhir, tim penambang. Mereka bertugas mengambil sumber daya dari dungeon. Dan setauku, rank E bisa menerima job menjadi tim penambang ataupun pengangkut. Dengan kata lain, aku masih bisa memasuki dungeon. Beberapa hari kemudian di dalam sebuah dungeon, di antara para pekerja dari tim penambang, salah satu di antara mereka adalah Suho. Beliau bisa mendapatkan pekerjaan ini berkat Lim Dokyu, asisten dosen dari kampusnya. Lim Dokyun sendiri adalah awakener rank E seperti Suho. Sambil menjalankan tugasnya, Suho berkata, "Aku senang bisa mengenalmu, Yung. Berkatmu juga, aku bisa bekerja di dalam dungeon." Namun, Lim Dokyun tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia berkata, "Suho, kumene, maafkan aku soal insiden di kampus. Padahal di situ aku satu-satunya loh seorang awakener. Tapi aku malah ketakutan dan kabur. Sekali lagi, maafkan aku yang tak bisa berbuat apa-apa." Suho membalas, "Sudahlah Yung, angkat kepalamu. Kita kan sama-sama rank E." Dan Lim-san, menurutku pribadi kau tidak sepenuhnya salah. Anda hanya menuruti arahan asosiasi bahwa rank E harus kabur jika bertemu Magic Beast. Kaget dengan ucapan Suho, Lim Dokyun berkata, "Nani? Suho, apa yang kau katakan barusan? Aku tak percaya orang sepertimu memiliki rank E." Suho membalas, Lo, lucu sampean cak, manaku hanya 46 poin. Mendengar pernyataan dari Suho ini, Lim Dokyun bergumam, "Itu mustahil. Seingatku saat aku kabur, aku melihat Suho bertarung sengit melawan Magic Beast di atap gedung. Apa mungkin aku salah lihat ya?" Mengesampingkan tentang hal ini, Lim Dokyun terus menatap Suho dengan perasaan penuh bahagia. Dia berkata, "Melawan zombie dan masih bisa selamat. Suho, kau memang pemuda yang sangat hebat." Tanpa diduga, Beru ikut nimbrung dalam obrolan itu. Beru membalas, "Kau benar Tuan Kacamata, Monars muda memang luar biasa." Sejenak Lim Dokyun menoleh ke samping dan saat beliau melihat Beru, pria mata empat ini tak bisa menyembunyikan perasaan terkejutnya. Kenapa ada Magic Beast di sini?" Lantas Suho pun memarahi Beru yang tiba-tiba keluar. Namun Beru mengatakan bahwa dia nggak bisa tenang jika tidak ada di sisi Suho sama, karena menurutnya Suho masih lemah dan selevel dengan larva semut. Di tengah obrolan itu, Lim Dokyun berkata, "Tak kukira hunter rank E memiliki skill. Suho, kau sungguh beruntung. Dan asal kau tahu saja, aku juga punya skill berlari secepat kilat loh." Suho membalas, "Oh pantas saja waktu itu kau cepat banget kaburnya." Sontak saja ucapan Suho ini langsung makjleb di hatinya Lim Dokyun. Sedangkan Beru malah kelihatan senang banget bre. Dia berkata, "Monars muda, Anda memang hebat, bisa menghancurkan mentalnya dalam sekali serang." Seolah tak menghiraukan pujian dari Beru ataupun perasaan Lim Dokyun, Suho malah penasaran monster seperti apa yang sedang dilawan para hunter sekarang. Sementara itu, skuad penyerang itu sendiri, mereka tampaknya tak ada masalah melawan para monster serigala. Yang ada sih mereka sedikit kesal bre, karena bangkai monster ini harganya sangat rendah di pasar. Ketika hasil buruan skuad tidak memuaskan, salah satu anggota menemukan celah misterius yang mengarah ke tempat tak terduga. Tanpa ragu, para hunter menyusurinya hingga tiba di reruntuhan kuno.
Perasaan was-was mulai muncul, namun semangat mereka bangkit saat menemukan pedang yang diyakini sebagai harta karun. Meski salah satu di antara mereka memperingatkan tentang kemungkinan jebakan, tapi ketua skuad yang bernama Kim Yong Jun, rank C Roll Tank, dia dengan percaya diri mencabut pedang itu tanpa berpikir dua kali. Saat Kim memegang pedang itu, energi sihir mengerikan mengalir deras, memindahkan jiwanya ke alam misterius yang diliputi lautan darah. Dalam sekejap, tubuh Kim dikuasai sosok misterius jiwa dari pedang itu. Di sisi yang lain, sejenak rekannya Kim lega karena gak ada jebakan meski pedang itu diambil. Kendati demikian, beliau tidak menyadari bahaya yang sedang mengancam nyawanya. Dan saat Kim menoleh ke belakang, raut mukanya pun terlihat sangat murka. Dengan satu tebasan, salah satu rekan partinya tewas seketika. Sontak antara lain terdiam penuh ketakutan akan kegilaan Kim. Kim berkata, siapa yang berani memegang pedang milik Monash Beast? Setelah mengatakan itu, Kim semakin barbar menghabisi semua rekan party yang ada di dekatnya. Di panel yang lain di tempatnya sekuat penambang, semua orang kini dibuat terkejut dengan makhluk summon milik Sung Suho, yang dimana meskipun goblin ini kecil, tapi tenaga, kekuatannya dan semangatnya udah kayak guli yang udah udut rokok surya sama kopi hitam. Di sisi yang lain, Lim Do Kyun bergumam, yang pernah ku dengar dari orang-orang, seorang hunter hanya bisa memanggil satu atau dua makhluk saja. Tapi Suho bahkan bisa mensummon 3 sekaligus. Bukankah kalau begitu, kekuatan Suho sedikit tidak biasa untuk seukuran seorang hunter rank E? Sedangkan di satu sisi, Suho sendiri udah kayak mandor bre, yang kerjanya cuma menonton anak buahnya bekerja. Suho juga mengatakan kepada Beru bahwa skill ini, yaitu Shadow Extraction, memang sangat berguna untuk pekerjaan kuli ini. Meski usaha Suho meringankan pekerjaan para kuli yang lain, namun para kuli senior tidak merasa puas, melainkan semakin termotivasi ingin menunjukkan kemampuan mereka kepada kuli yang baru. Sementara itu di sana, Suho berkata, Beru, katamu kau akan pulih jika makan sesuatu yang mengandung mana kan? Jadi selagi kau tidak membantu kegiatan kuli menguli, kau fokus saja makan serpihan mana kristal yang ada di tanah. Ya meskipun agak sedikit kesal, Beru tetap menuruti saran dari Monash muda ini. Tapi di saat Beru sibuk memakan mana kristal, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Beru berkata, Suho sama, aku merasakan kehadiran seorang Monash. Mendengar itu, Suho terkejut, dia membalas, apa itu ayahku? Beru menjawab, kau salah Monash muda, karena jika itu paduka Sung Jinwo, maka kekuatanku pasti langsung pulih. Di saat yang sama, para kuli yang ada di sini tiba-tiba mendengar suara aneh dari lantai terdalam dungeon, tempat di mana para hunter farming. Nah, di momen inilah muncul beberapa mata merah tajam yang mulai mendekati mereka. Dan rupanya yang datang adalah 3 ekor serigala buas nan ganas. Tentunya saat melihat itu, para kuli auto panik dan melarikan diri. Ironisnya, salah satu dari kuli itu ada yang ketinggalan bread dan dihadang serigala. Cukup jelas kuli ini sangat ketakutan dengan usaha terakhirnya yang mungkin sia-sia. Kuli ini menyerang serigala dengan cangkulnya. Namun yang ada, cangkul kuli itu dihancurkan serigala tersebut dalam sekejap. Dengan begitu, kuli itu tak memiliki senjata lagi untuk melindungi diri. Untungnya sebelum kuli ini dilumat habis oleh serigala, Suho datang menyelamatkannya. Suho berkata, Oi Oji-san, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Jadi kau pergilah keluar dari tempat ini. Setelah kuli ini berhasil menyelamatkan diri dan pergi dari sini, inilah waktunya MC kita bersinar. Sejenak Suho masih terdiam menatap lawannya dengan tenang. Dalam diamnya dia bergumam, nama para monster ini berwarna jingga. Dengan kata lain, mereka berada di rank D. Harusnya sih jika aku sendiri, masalah ini bisa kuselesaikan tanpa hambatan. Tapi jika ada Lim Sen di belakangku begini, wah, sangat susah nih. Suho pun lantas menyuruh Lim Do Kyun untuk lari saja dari sini. Tapi pria mata 4 itu masih kekeh ingin membantu. Bingung dengan situasi tersebut, Suho pun berkata, Yari, ya udah Yung, kalau begitu bantu aku jika aku dalam bahaya. Suho yang gak mau asisten dosen ini terluka, beliau pun memanggil para goblin untuk melindunginya. Lalu kemudian Suho mengambil senjata dari inventory, yang dimana itu adalah sebuah dagger.
Sementara itu, saat melihat kebolehan Suho, skill Suho, Lim Do-kyun makin kaget lagi dengan kehebatan MC kita, Bre. Lim berkata, dia bahkan bisa memanggil sebuah senjata. Skill summoning macam apa yang dia punya? Lalu kemudian di situ Suho berlari ke arah ketiga serigala tersebut dan menebas salah satu di antara mereka. Sontak saja Lim Do-kyun tercengang dengan kelihayan dan kehebatan Suho. Sedangkan para goblin terlihat sangat bangga dengan masternya. Pasca Suho berhasil mengalahkan satu lawannya, dua serigala yang lain sudah bersiap menerkam MC kita. Di situasi terhimpit ini, Suho memilih membangkitkan serigala yang telah dia tumbangkan. Arise, bangkitlah. Dan seketika juga bangkai serigala itu hidup lagi menjadi Shadow Squad. Tanpa diperintah master barunya, serigala bayangan yang baru dibangkitkan langsung menghalau serangan monster ganas yang lain. Sementara itu, reaksi Lim Do-kyun melihat kemampuan MC kita, dia makin terguncang jiwanya, Bre. Di situ dalam diamnya Suho bergumam, Extraction dan Summoning tidak menggunakan mana sama sekali. Dan andaikan jika aku dapat meningkatkan jumlah makhluk yang bisa di Attraction, dengan kata lain, aku bisa membuat suatu pasukan untuk membantuku. Di situ sembari menyiapkan ancang-ancang, Suho menghujam daggernya ke kepala mangsanya. Dalam sekejap, salah satu monster yang disebut Steel Fang Likan tewas. Lalu kemudian yang dilakukan Suho selanjutnya masih sama. Dia membangkitkan serigala itu. Arise, bangkitlah. Ya, kalian tahu sendirilah, Suho hanya memiliki 3 slot prajurit bayangan. Jadi 2 goblin telah menghilang dan menyisakan 1 goblin saja. Tentunya goblin yang tersisa ini merasa takut dan sedih karena nasib hidupnya pasti akan digantikan oleh para serigala itu. Dan yang benar saja, saat serigala terakhir dikalahkan, Suho tanpa pikir panjang menjadikannya Shadow Squad-nya. Dengan kata lain, 3 goblin itu lenyap keberadaannya. Setelah semuanya rampung, Lim Do-kyun berteriak, Suho, kemampuan fisikmu itu bukan seperti seorang rank E loh. Terlebih lagi, sebuah skill yang bisa mengendalikan mayat hidup. Aku yakin hunter sepertimu bukanlah orang sembarangan. Tak menjawab pertanyaan itu, Suho cuma diam karena memang dia adalah hunter rank E. Dalam bingungnya, Suho bergumam, sial, aku terbawa suasana sampai lupa masih ada Yung Lim San ada di sini. Kalau sudah begini, apa ya yang bisa kujelaskan padanya? Dengan memperhatikan ekspresi Suho, Lim Do-kyun menyimpulkan Suho telah menyembunyikan ranknya. Secara mengejutkan di saat itu, muncul notif darurat dari sistem yang isinya, quest baru muncul, quest baru telah tiba, quest mendesak, kalahkan musuh, ada makhluk di sekitar yang ingin menghabisi player, musnahkan mereka agar nyawa Anda selamat. Tak lama kemudian muncul nih sosok makhluk yang dimaksudkan oleh sistem.